Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Pandeglang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan saya sekarang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang gelombang kedua. Dan sekarang mau melaksanakan praktek mengajar bagian kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan KM disiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absen dulu ya. Abi Hidayatullah, Agus Kumelar, Amelia Putri, Anissa Sugiarto, Bahtiar Aji, Siapa lagi? Bayu Dava, Dea Dewi Ananda, Dea Silviani, Ripal Pauji. Oke, tadi sudah di absen, hadir semua ya. Ya, Bu. Sekarang kalian belajar PAI, jangan bosan-bosan untuk belajar. Pelajaran PAI berguna untuk baik kehidupan di dunia, tetap semangat. Oke, selanjutnya masih ingat materi yang lalu? Tentang apa? Masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang apa? Coba ada yang bisa menjelaskan materi yang lalu kaitannya dengan materi yang sekarang? Siapa izin menjawab? Silakan. Kaitannya adalah kan kelas kemarin itu kita belajar tentang hari akhir. Nah, yang sekarang itu bagian kode dan kodarnya. Kaitannya? Kaitannya dari rukun iman. Ya. Berikan tepuk tangan untuk Sheila. Hari akhir merupakan rukun iman yang ke? Kodo dan kodar merupakan rukun iman yang ke? Oke, sekarang kita belajar tentang kodo dan Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya. Pertama, perhatikan baik-baik. Kompetensi dasar pertama, menganalisis makna iman kepada kodo dan menyajikan kaitan antara beriman kepada kodo dan kodar Allah SWT dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Indikatornya, pertama, menjelaskan makna beriman kepada kodo dan kodar. Yang kedua, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda hikmah kodo dan kodar. Tujuan pembelajarannya, tujuannya sama, ingin mengetahui tentang tanda-tanda kodo dan kodar, beriman kepada kodo dan kodar, dalil yang berkaitan dengan kodo dan kodar, dan juga hikmah yang berkaitan dengan beriman kepada kodo yang kodar. Baiklah, di sini Ibu sudah membagi 3 kelompok ya. Sekarang kalian presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah Ibu bagi. Kelompok pertama presentasinya tentang Pengertian kode dan kodar. kelompok 2 presentasinya tentang Kaitan antara beriman kepada kode dan kodar dengan sifat optimis, berikhtiar dan bertawakal. ya. Kelompok 3 tentang Hikmah beriman kepada kode dan kodar. Oke.
Selanjutnya kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok pertama. Berikan aplaus dulu untuk kelompok pertama. Sebelum ke kelompok pertama, Ibu jelaskan dulu di sini. Nanti kalian akan mengetahui tentang kodo dan kodar. Pertama, hakikat atau maknanya. Hakikat, makna, dan hikmah. Sudah jelas? Kelompok pertama tentang artinya atau maknanya. Kelompok dua keterkaitannya. Kelompok tiga tentang hikmah. Silakan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama, analisis dari gambar ini. Untuk kelompok kedua, analisis dari gambar yang sebelahnya. Dan untuk kelompok tiga, maka analisis perbedaan antara kanan dan kiri. Oke? Pak? Kelompok pertama siap? Dari penayangan gambar di atas, yaitu gambar yang pertama, kami menyimpulkan meyakini menyalahi takdir karena tidak mau berusaha. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencapai cita-cita. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan, ada sanggahan dari kelompok satu jawabannya? Tidak ada. Lanjut ke kelompok dua, silakan. Mengenai gambar yang ada di depan, itu adanya kesenjangan sosial, ada si kaya dan ada si miskin. Tetapi jangan jadikan itu sebagai hal untuk menindas si miskin, karena kita di sini sebagai makhluk sosial dan harus saling membantu, terutama yang kaya boleh saling menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang miskin. Seperti itu. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok tiga, silakan. Dengan melihat penayangan gambar tersebut, ia sudah berupaya mengubah takdirnya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya manusia harus berubah untuk merubah takdirnya. Karena takdir ada yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Tangan untuk kita semua. Silakan untuk kelompok satu presentasi materinya. Presentasi dari kelompok kami tentang pengertian kodo dan kodar, yaitu adalah kodo berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak dan mewujudkan atau menjadikan. Sedangkan kodar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batas. Pengertian iman kepada kodo dan kodar percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum fardu ain. Seseorang yang mengaku Islam namun tidak beriman pada kodo dan kodar dianggap murtad. Pengertian kodo dan kodar dan ketetapan Allah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara kodo dan kodar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam. Yang pertama, takdir mualak. Takdir mualak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya mohon perhatian. Presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang kelompok kami, di mana temanya itu antara kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Ya. Ikhtiar, menguasai bidang usaha yang dilaksanakannya. Berusaha dengan sungguh-sungguh, melandasi usahanya dengan niat ikhlas karena Allah. Berdoa kepada Allah agar memperoleh pertolongan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila mereka sendiri mengubah keadaannya. Selanjutnya tawakal, berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah berusaha sekuat mungkin sesuai kewajiban sebagai manusia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada ikhtiar. Nah, yang dimaksud ikhtiar yaitu bermaksud mencari jalan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada yang namanya usaha. Usaha itu bermaksud melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Yang ketiga ada yang namanya tawakal. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah dalam menentukan sesuatu perkara setelah melakukan segala usaha dan ikhtiar yang sewajarnya. Adapun ada hikmah tawakal, diantaranya yang pertama, hidup berwawasan dengan membuat perancangan yang berkesan serta berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua, tidak terputus asa apabila gagal mencapai matlamat sesuatu usaha yang baik. Yang ketiga, senantiasa tabah dan gigih berusaha dalam sesuatu urusan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memupuk sifat berani, mencoba untuk kejayaan dan kebahagiaan hidup. Dan yang kelima, mendidik jiwa supaya mengagungkan dan tunduk dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Presentasi dari 3 kelompok tentang pengertian qada dan qadar, keterkaitan antara sikap, ikhtiar, tawakal, ya, dan selanjutnya hikmah. Nah, dari semuanya itu ada yang ditanyakan? Apa sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silakan dari teman kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk materi sekarang. Jadi rangkuman untuk materi kali ini yaitu pertama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman azali disebut qada. Kenyataannya bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa pada makhluk hidup disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain, bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. Seperti itu. Dan nomor 2, antara qada dan qadar itu saling berkaitan. Qada adalah ketentuan dan hukum atau rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa qadar yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Nomor ketiga adalah iman pada qada dan qadar. Artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Nomor 4, beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang nomor 6. Seseorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nomor kelima, takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak
Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan. Mungkin hanya itu. Berikan tepuk tangan untuk Ibu berikan penguatan untuk materi hari ini ya. Qada dan qadar. Takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Itu kalian bisa dirubah dengan kerja keras dan kerja keras dan sungguh. Ada takdir yang tidak bisa diubah itu sudah sejak zaman ajali, ketentuannya, jodoh, kematian, apa, jenis kelamin, lahir, itulah yang tidak bisa dirubah. Qada dan qadar merupakan rukun iman ya. Tugas selanjutnya PR di rumah. Silakan dicatat. Silakan dicatat untuk kelompok pertama. Kalian mengerjakan poin 1 dan poin 2. Ya. Untuk kelompok 2, kalian kerjakan poin 3 dan poin 4. Untuk kelompok terakhir, kalian kerjakan poin 5 dan 6. Pak? Lagi minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.